Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan menerima kembali firman yang benar dalam Sabda Sadik pada hari ini dengan tema Iblis Bapa Pendusta. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mohon Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami. Berikan pengertian kepada kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kami dan kehendak-Mu, dan ajarkan kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Iblis Bapa Pendusta. Saya percaya saudara juga tahu itu. Namun mari kita belajar. Yohanes 8 ayat 44 berkata begini. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Iblislah yang menjadi bapamu. Di dalam dia tidak ada kebenaran. Iblis adalah pembunuh manusia, saudara. Mengapa dikatakan begitu? Kita tahu bersama sejak zaman Adam dan Hawa, iblis sudah melakukan kesalahan yang besar. Dia menggoda, dia licik, dia cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Di sini dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-1 sampai ayat ke-5 dikatakan begini, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, dengar baik. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Pertanyaan yang menggoda, saudara. Pertanyaan yang menipu, saudara. Tetapi lalu ayat 2, lalu sahut perempuan itu menyambutnya juga, saudara. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Kan tetapi ada percakapan, ada sambutan, saudara. Ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, nah saudara, iblis mulai melakukan manuvernya, saudara. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa ini kata iblis, saudara. Iblis tahu loh perkataan Tuhan. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kamu akan menjadi seperti Allah. Itu dusta yang luar biasa. Mana ada pencipta, dia menciptakan yang manusia tidak dapat melakukan, dan kemudian dia akan menjadi sama seperti pencipta kita. Itu tidak akan terjadi, saudara. Karena apa? Pencipta kita luar biasa. Kita mana ada seujung kukunya juga tidak ada, saudara. Tetapi Allah mengetahui. Ini kata si iblis ini, ular. Iblis yang menyamar sebagai ular. Dan saudara,
Akhirnya perempuan itu melihat, wah betapa indah, dan akhirnya dusta, segala tipu daya, tipu muslihat itu terjadi, saudara. Saya percaya kita semua yang mendengar, melihat video ini pasti tidak akan percaya kepada pendusta. Karena Bapa kita bukan Bapa pendusta. Bapa kita adalah Bapa kebenaran. Dialah jalan, dialah kebenaran. Saya percaya kita mari percaya saja kepada Yesus Kristus. Kalau ada iblis yang mau mencoba-coba untuk berkomunikasi dengan kita, tolak di dalam nama Yesus. Dan iblis itu akan lari daripadamu, saudara. Karena iblis hanya datang untuk membunuh, hanya untuk mencuri dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10 itu mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis datang mencuri damai sejahtera kita. Iblis datang mencuri sukacita kita. Iblis datang untuk membinasakan, membunuh, membinasakan iman kita kepada Yesus. Membunuh, membinasakan percaya kita kepada Yesus. Oleh karena itu, saudara, mari datang percaya kepada kebenaran itu. Karena iblis tidak ada kebenaran, hanya Yesuslah kebenaran itu sendiri. Supaya ini terus dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10b dikatakan, aku datang supaya mereka, supaya kita ini mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita percaya kepada Yesus, jangan percaya kepada iblis, saudara. Jangan percaya kepada penipu. Kalau Roh Kudus, minta Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita, akan mengawasi kita, apakah perbuatan kita, apakah pendengaran kita, apakah mulut kita, hati kita, mata kita, hidup kita ini akan melakukan kebaikan, kebenaran, atau kita akan melakukan ketidakbaikan, melakukan dosa. Kita terus pegang teguh kepada Yesus Kristus, saudara. Dialah adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.